Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channelku, Cornella Channel. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Kalau aku sih kurang baik karena lagi pilek. Dan maaf kalau nanti suaraku agak bindeng ya. Nah oke, jadi di video kali ini aku mau bahas tentang bandarmologi basic atau bandarmologi dasar yang harus diketahui pemula. Nah, jadi video ini sebenarnya nanti bakal lebih cocok untuk teman-teman yang pengen jadi trader. Karena bandarmologi itu adalah suatu cara untuk menentukan apakah sekarang waktu yang tepat untuk beli atau entry, atau waktu yang tepat untuk jual atau exit. Nah, kalau teman-teman ingat videoku yang minggu kemarin yang ini, aku kan pernah bilang kalau video ini adalah video yang cocok untuk teman-teman yang pengen jadi investor, tidak untuk jadi trader. Nah, sekarang kebalikannya, jadi biar adil ya. Nah, sebenarnya bandarmologi ini apa sih? Nah, kalau kita yang sebagai retail atau orang yang punya dana pas-pasan untuk membeli saham, kita tuh sebenarnya adalah menjadi follower dari bandar tersebut. Jadi kita akan ikut beli atau ikut akumulasi saat bandar juga akumulasi, dan kita juga ikut jualan pada saat bandar juga jualan. Nah, tapi sebenarnya siapa sih bandar ini? Jadi bandar ini adalah orang atau suatu perusahaan atau suatu institusi atau suatu entitas yang mempunyai dana besar atau dana gede yang kalau dia beli atau jual sahamnya itu bisa mempengaruhi grafik secara drastis. Nah, bandar ini dibagi menjadi dua, ada bandar lokal, ada bandar asing. Nah, kalau bandar lokal ini adalah bandar Indonesia yang berkedok sebagai retail. Jadi dia tuh punya uang gede, tapi kalau dia sekali beli atau jual saham juga mempengaruhi grafik saham tersebut. Ya minimal uangnya miliaran rupiah lah. Terus kalau yang kedua itu adalah bandar asing. Ini adalah orang atau perusahaan asing ya. Nah, terus gimana sih cara tahu kalau bandar itu lagi beli atau akumulasi? Dan gimana sih cara tahu kalau bandar itu lagi jualan atau distribusi? Nah, kita cek di broker summary. Atau bisa juga di pergerakan grafik. Biasanya kalau tiba-tiba suatu saham nih adem ayem aja gitu kan seminggu terakhir, tiba-tiba langsung ting gitu kan, naiknya juga drastis banget. Nah, kita ambil contoh adalah saham Sido. Seperti yang udah aku bahas di videoku 2 minggu terakhir tanggal 19 Oktober. Nah, itu kan aku pernah bilang kalau saham Sido tiba-tiba mencengangkan semua orang karena menyentuh all time high-nya. Jadi harga tertingginya selama 5 tahun terakhir. Ya siapa yang nggak tercengang gitu, karena selama ini saham Sido ya stuck di harga segitu gitu. Tahu-tahu tapi kemarin dia menyentuh di harga 860, 870, 880. Dan itu benar-benar menjadi all time high-nya saham Sido. Nah, terus untuk melihat broker summary-nya gimana? Sini aku kasih tahu. Nah, teman-teman bisa cek broker summary ini di sekuritas masing-masing. Di sini aku pakai Ajaib. Jadi nanti kita klik dulu nih saham yang kita mau lihat. Misal tadi kan kita bahas saham Sido. Jadi aku klik saham Sido, terus nanti bakal muncul nih beberapa pilihan. Ada order book, news, broker summary, analyze, case static, dan lain-lain. Nah, kita pilih yang broker summary yang ini, oke? Nah, terus kita setting tanggal yang pengen kita lihat broker summary-nya. Aku setting dari tanggal 19 sampai tanggal 22 karena itu emang tanggal all time high-nya dari Sido. Kita klik yang net, terus nanti bakal kelihatan nih siapa aja yang lagi beli dari sekuritas mana aja. Tuh ada kode brokernya, Buyer, KZ, ZP, DX, Biki, IP, dan ini adalah top 5 yang beli. Nah, terus kita lanjut ke top 5 yang lagi jualan juga pada tanggal itu. Ada AK, RX, CC, ODI, YP. Nah, sebenarnya siapa sih ini kode brokernya? Nah, sini aku kasih tahu. Ini adalah detail broker yang bisa kita lihat di Ajaib Sekuritas nih. Ada 3 warna. Ada warna kuning untuk local broker atau retail, ada warna merah untuk foreign broker atau asing, terus ada warna biru untuk BUMN. Nah, kalau local brokers kita lihat nih, ada Ajaib Sekuritas, terus ada BNC Sekuritas, ada iPod atau Indo Premier, terus ada dan segala macam mungkin yang kalian pakai juga. Nah, terus foreign broker ini ada Mirai Asset, ada Maybank, ada Morgan Stanley. Terus kalau BUMN itu ada Bahana, BNI, BRI, dan Mandiri. Nah, perlu diketahui juga kalau broker ini itu masih
tergantung dengan kewarganegaraan. Misal aku nih, aku kan pakai Ajaib dan juga Indo Premier, otomatis aku adalah retail. Nah, tapi kalau aku pakai foreign broker, misal kayak Mirae Asset ataupun Maybank, aku bakal tetap dianggap sebagai retail atau lokal karena itu berdasarkan kewarganegaraan. Begitupun sebaliknya, kalau asing pakai lokal broker kayak Ajaib, Indo Premier dan segala macam, dia bakal dianggap sebagai retail atau lokal. Oke, perlu diketahui ya. Nah, kita balik ke broker summary dari saham Sido. Kita akan ngeliat nih, kalau top 5-nya yang beli dan jual saham Sido dari tanggal 19 Agustus sampai tanggal 21 Oktober, 3 diantaranya adalah asing. Tuh, karena warna merah. Nah, terus gimana sih cara tahu kalau saham Sido ini lagi diakumulasi? Caranya kita lihat. Kalau saham Sido ini lebih banyak dibeli dibandingkan dijual, berarti otomatis saham Sido ini lagi diakumulasi oleh bandar. Dan kalau kita lihat bid lotnya, ya emang benar. Dari yang pertama aja, top 1-nya aja, yang beli itu 393.000 lot, sedangkan yang jual cuma 291.000 lot. Jadi otomatis bisa dibilang kalau saham Sido lagi diakumulasi oleh bandar. Nah, kita lihat grafiknya Sido tanggal 19 Agustus. Bisa kelihatan banget kan kalau sahamnya ini tiba-tiba naik drastis banget pada tanggal 19 Agustus dan menyentuh all time high-nya yaitu 850, 860 sampai 880 dalam satu hari. Nah, makanya ini bisa dikatakan kalau saham Sido lagi diakumulasi oleh bandar. Nah, terus kita lihat lagi broker summary pada tanggal 22 Oktober. Nah, bisa dilihat kalau untuk jumlah beli sama jualnya ini nggak jauh beda. Tapi mari kita lihat untuk grafiknya. Nah, kalau kita lihat grafik, saham Sido ini udah mulai diguyur oleh bandar atau istilahnya itu udah mulai dijual nih sama bandar. Nah, kalau kita mau tahu apakah bandar itu lagi distribusi apa enggak, nah kita bisa lihat kalau jumlah yang jualan itu lebih banyak dibandingkan jumlah yang beli, berarti otomatis bandar lagi distribusi. Nah, contohnya kayak gini, kan udah mulai mengalami penurunan kan, ya emang nggak banyak sih, makanya istilahnya ya kayak diguyur aja gitu. Nah, kalau dilihat saham Sido tanggal 7 Oktober ini, bisa kelihatan kalau sahamnya ini tidak ada pergerakan yang signifikan naik atau turunnya, nggak drastis. Berarti bisa dibilang kalau sahamnya ini tidak lagi diakumulasi atau didistribusikan oleh bandar. Jadi yang lagi beli ataupun jual ini cuma retail, yang belinya nggak terlalu banyak. Nah, aku kasih contoh kalau bandar lokal atau bandar asing mau akumulasi atau distribusi ya. Nah, misal kalau bandar asing itu kalau dia mau akumulasi biasanya bakal ada sentimen positif berdasarkan artikel atau berita dari mana, dari orang terpercaya. Misal dia mau akuisisi saham ini, berarti dia mau akumulasi. Atau kemungkinan saham yang dia bilang itu bakal naik drastis banget. Nah, kalau bandar lokal biasanya dia akan memberikan info melalui sosial medianya sendiri, atau bisa sih dari artikel yang emang udah terpercaya. Bilang kalau si A mau beli saham, si A lagi ini, si A lagi itu. Nah, tapi contoh yang paling nyata, kalian pernah nggak temui ada orang atau influencer saham yang bilang, ayo beli saham ini karena saham ini bagus, karena saham ini bakal naik 100% besok, karena saham ini bakal naik 1000% besok. Padahal dia nggak pernah bilang alasan dibalik saham itu akan naik karena apa. Nah, dia cuma bilang saham ini akan naik aja gitu, tapi nggak ada alasan kuat, misal fundamentalnya baik, kinerja keuangannya baik, nggak. Nah, biasanya ini adalah bandar-bandar lokal yang lagi ngepom-pom saham gorengan. Jadi teman-teman harus hati-hati ya, karena di saat ada orang jualan, di situ harus ada retail yang beli. Oke? Nah, sekian video dari aku hari ini tentang perbandaran atau tentang bandarmologi. Semoga teman-teman paham dan semoga nggak kejebak sama bandar lokal lagi ya. Kalau kejebak sama bandar asing sebenarnya itu positif, karena bandar asing tuh lebih stabil dan biasanya mereka kalau beli saham itu juga saham yang fundamentalnya bagus, kinerja keuangannya juga bagus. Tapi kebalikannya nih, kalau bandar lokal biasanya itu ngepom-pom saham-saham yang jelek atau saham-saham gorengan. Jadi hati-hati ya. Oke. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, see you on my next video. Atau teman-teman boleh komen atau request mau video apa lagi next. Aku bakal bikinin video kalau menurutku
komenannya itu menarik dan patut untuk kita bahas. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga biar teman-teman yang lain tahu, khususnya untuk teman-teman investor pemula ataupun trader pemula, tentang perbandaran ini atau tentang bandarmologi ini. Oke, see you on my next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.